Sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil Catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh 3 prajurit menit saya. hak saya bicara. Kalau misalnya masnya dikasih waktu ya mungkin 3 menit gitu ya, mas dikasih waktu 3 menit untuk ngomong di rapat paripurna DPR tanpa dipotong, tanpa dimatiin mic-nya. Nah, kira-kira mas mau ngomong apa aja nih? Oke, kalau di DPR saya bisa menyampaikan kritik atau misalkan saya pengen menyampaikan sesuatu. Jadi negara Indonesia kan negara demokrasi ya. Kalau kita melihat negara ini sebenarnya penandanya udah demokrasi dan emang sudah sebebas itu apa belum tuh dilihat dari banyaknya tukang bakso di Indonesia. Nah, kalau misalkan tukang bakso masih suka tiba-tiba banyak yang baru, banyak pedagang-pedagang baru, nah itu masih mencurigakan apakah negara ini masih bebas atau tidak. Karena rekan saya waktu itu emang lagi mengkritik, terus tiba-tiba banyak sekali tukang bakso yang bahkan 3 lewat depan rumahnya. Nah, itu saya tidak tahu apakah emang benar kalau Indonesia ini masih negara demokrasi atau tidak. Jadi saya ingin menyampaikan kalau memang negara ini sudah demokrasi dan sudah semua orang bebas untuk berpendapat, ya tolong di screening lah tukang baksonya siapa-siapa aja yang masih baru, coba dilihat dulu. Kalau profesi yang saya geluti sekarang sih minimal ya harga BBM kemarin itu kan harusnya ada jangan dia naikkan terburu-buru lah gitu, karena persaing kita dari kayak Vivo atau yang lainnya itu harga bisa lebih murah gitu kan. Nah, ini sekarang kita punya produk sendiri dalam negeri tapi harganya lebih mahal dari produk asing. Yang kedua, sembako juga mungkin harusnya juga bisa dikendalikan, apalagi katanya bilang kita surplus dari pertanian tapi harga berasnya lebih mahal. Nah, ini yang benar yang mana nih? Anggota DPR-nya atau siapanya yang benar nih gitu. Jadi anggota DPR juga harusnya bisa mengapresiasi kebutuhan dari masyarakat di bawah lah, apalagi kan dia sebagai dari pemilihan dari masyarakat itu sendiri harusnya mementingkan masyarakat yang diutamakan gitu. Oke, jadi Bapak sebagai perwakilan rakyat misalnya diundang untuk ikut rapat DPR, Bapak mau nyampein kalau rakyat ini punya kepentingan dan tolong didengar gitu ya, Pak? Benar, jadi harus dari DPR harusnya lebih mementingkan rakyatnya, jangan mementingkan oligarki atau pengusaha atau pemerintah yang sekarang gitu. Kalau mereka di oligarki yang dipikirin ya rakyat semakin kejepit terus lah nanti kebutuhannya gitu. Ya mungkin mau ngomong tentang hukum di Indonesia ya Kak. Seperti yang kita tahu mungkin hukum Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Mungkin bisa diratain ke seluruhnya. Kayak misalnya contoh yang saya tahu itu kayak ada nenek yang mencuri kayu kalau nggak salah. Itu tuh dia dihukum 5 tahun. Padahal kalau kayak koruptor atau pejabat tinggi itu hukumannya cuma sebentar. Ya mau saya sih kalau sekarang kan dampak dari kenaikan BBM ya kalau bisa jangan ada kenaikan lagi. Kalau bisa tuh BBM turun lah gitu. Masalahnya kalau kita lihat BBM naik dampaknya kemana-mana, kayak perdagangan semua kan jadi naik semua. Ya kalau emang kayak gitu saya sih pengennya ya turun gitu loh, biar di sembako makanan jadi nggak terlalu tinggi seperti sekarang ini gitu. Ini kan mempersulit semua masyarakat gitu. Ya dampaknya ya kita ngelihat perusahaan-perusahaan yang nggak kuat ngikutin itu bisa bangkrut, akhirnya masyarakat yang kena PHK, pengurangan gitu. Kasihan kalau saya lihat itu. Nah, itu terus kalau bisa memang ada subsidi dari pemerintah. Ya pemerintah nggak boleh lah lepas subsidi itu. Kalau memang yang udah ada ya diterusin, jangan dihilangin. Seperti BBM ini kan sampai subsidinya dihilangin, harga kan tinggi kan. Itu yang dampaknya buat masyarakat ya kesitulah, kasihan kita. Kalau saya ingin mengenai anggaran aja Pak. Karena anggaran ini adalah uang negara kan. Jadi alokasi pengerjaan daripada proyek anggaran yang pemerintah berikan untuk pelaksanaan pembangunan ini, itu yang harus kita controlling. Karena terjadinya korupsi itu yang terbesar pasti karena uang anggaran. Berapapun nilainya, pasti akan terjadi kecurangan atau korupsinya itu pasti dari anggaran ini gitu. Jadi itu yang perlu dicermati gitu.
Karena Indonesia maju atau tidaknya, bagaimana dengan kejujuran orang-orangnya bertanggung jawab dalam menjalankan pembangunan ini gitu, dengan mempertanggungjawabkan anggaran yang berjalan gitu. Itu aja sih. Oke, jadi Mas mau mewakili rakyat bahwa anggaran yang ada ini dipergunakan sebagaimana mestinya gitu. Betul. Karena terkadang proyeknya betul, pembangunannya sudah betul, tapi nilai proyeknya itu yang mungkin yang harus lebih controlling lagi. Karena terjadinya korupsi pasti di sana gitu.